Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita cerita-cerita power tools lagi. Baik teman-teman, konten ini dibuat secara tidak sengaja ya. Jadi waktu saya bersih-bersih workshop, ketemu ini power spray gun. Udah lama saya punya dan sudah lama saya tidak pakai juga. Kebetulan pula di YouTube ya, di kolom komentar ada yang meminta saya untuk mengulas power spray gun ya, atau spray gun elektrik. Ini mereknya Laconi, tipenya Fantasi 180 PS. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Sudah buluk ya. Ini sudah jarang saya gunakan dan pernah saya gunakan tapi tidak saya bersihkan. Ini masih ada bekas-bekas cat. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke, kita bahas ya. Langsung saja kita ke meja eksekusi. Oke teman-teman, ini dia ya. Laconi Fantasi 180 PS. Ini wattnya dia 300 watt. Kita bahas dulu ya, ini kegunaannya biasanya digunakan untuk mengecat. Tetapi di masa corona seperti ini juga bisa digunakan sebagai spray ya, spray untuk menyemprot disinfektan. Bisa dimasukkan ke sini nih, Dettol biasanya ya untuk disinfektan, dicampur air, lalu bisa disemprotkan menggunakan alat ini. Tapi biasanya digunakan untuk mengecat. Untuk kelengkapannya sendiri, pada saat kita beli, kita dapat sikat, baru dapat ini ya, kepala cadangan, kepala penyemprot cadangan ini. Terus ada seperti, ini sudah hilang ya, karena sudah lama saya simpan, nggak tahu kemana lagi. Ada besi untuk membersihkan ujung nozzle-nya ini ya. Ujung nozzle-nya ini untuk membersihkan. Ada seperti besi kecil gitu. Ini nozzle cadangannya. Lalu untuk build quality-nya sendiri, saya rasakan ini ya standar-standar aja. Untuk bentuk ya standar juga. Banyak yang bentuknya seperti ini ya. Saya nggak tahu apakah mesin dalamannya sama, yang bentuknya sama seperti ini, itu saya kurang tahu ya. Yang pasti ini Laconi. Kita bahas satu persatu. Ini nozzle-nya, yang ini nozzle. Ini bisa diatur ya, bisa diatur-atur. Bentuk semprotannya bisa diatur-atur, mau yang mendatar atau yang mau horizontal bisa. Terus ini tempat catnya atau tempat cairannya di sini. Ini triggernya, ada untuk ini, apa sih namanya ini? Pengunci menentukan ini ya, banyak atau sedikitnya keluar cairan. Ini dia ya, bisa kita atur di sini. Terus yang ini bukan tabung ya teman-teman ya. Ini mesinnya ini mesinnya. Mesinnya di sini. Terus ini untuk apanya, gripnya nggak ada karet, ini plastik aja. Hanya action seperti karet tapi ini plastik. Untuk spesifikasinya dia 180 PS dan dia 300 watt. Untuk wattnya, jadi lumayan gede. Kalau kita pakai terus-terusan itu kan wattnya jalan terus tuh 300, jadi lumayan boros juga. Baik teman-teman, di sini saya tidak akan mengetesnya untuk mengecat ya, karena saya lagi tidak ada stok cat. Tapi nanti saya akan coba menyemprotkan air. Saya akan isikan air untuk melihat kualitas semprotannya. Terus di sini saya akan beritahukan kekurangan juga kelebihannya alat ini. Kelebihannya yang pertama nih ya, kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Dia tidak perlu alat bantu lain untuk mengecat. Hanya tinggal colokin listrik sudah bisa digunakan. Kelebihan kedua, dia lebih mobile atau lebih portable ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana asalkan ada daya listrik. Misalnya mau ngecat ke kamar. Kalau kita pakai kompresor kan harus bawa-bawa kompresor kan. Ini kalau mengecat tembok juga bisa. Sudah saya buktikan bisa. Dan hasilnya cukup lumayan. Tapi tidak bisa saya tunjukkan ya. Ya itu tadi ya. Hanya sekedar dicolokin. Bisa dibawa kemana-mana juga ya. Kalau kita lagi ada proyek kerjaan di luar juga bisa dipakai. Untuk kelebihan ketiga adalah hasil semprotannya itu cukup lumayan rapih ya. Jadi dia menyebar, benar-benar menyebar. Nanti kita uji. Tapi jangan dibandingkan dengan cat kompresor, itu beda ya teman-teman ya. Ini hanya sekelas, ya kalau dibandingkan dengan kita menggunakan tangan itu lebih rapih menggunakan ini. Kalau kita ingin mengecat tembok atau mengecat pagar ya. Dan sekarang kita akan bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama itu boros listrik. Dia kan wattnya 300 watt. Nih ya. Pada saat kita nyalakan, itu kan dia terus-terusan mengkonsumsi daya listrik. Jadinya jatuhnya boros ya teman-teman ya. Lalu dia tidak bisa untuk cat minyak. Dia tidak bisa untuk cat yang berbahan dasar minyak. Dia tidak bisa. Jadi hanya untuk cat yang berbahan dasar air atau water base. Ya. Jangan dicoba-coba ya, untuk kalau teman-teman beli jangan coba-coba untuk cat minyak. Saya tidak menyarankan ya teman-teman ya. Lalu kekurangan yang ketiga adalah suaranya berisik sekali. Jadi pada saat kita mengecat kan, ini kan di dekat kita ya, jadi suaranya berisik nih, teman-teman dengar aja ya. Itu suaranya ya teman-teman ya, itu berisik ya. Kalau pas di telinga kita tidak pakai alat penutup telinga tuh, telinga kita tuh bisa jadi apa ya, pengang atau peka ya. Jadi agak mendengung begitu ya.
suaranya. Baru yang keempat adalah berat. Ini kalau kita isi nih catnya penuh, itu lumayan berat ya. Kalau kita mengecat di tempat yang lumayan tinggi, itu jatuhnya tangan pegal ya teman-teman ya. Dan yang kelima adalah harga ya. Untuk harganya ini Rp570.000 saya beli. Cukup lumayan mahal. Kalau teman-teman dibandingkan ya dengan kompresor, saya beli kompresor Laconi itu 700.000 yang 9S ya, yang 9 liter. 700.000 berikut dengan perlengkapannya untuk mengecat dan segala macam, dapat selang segala macam, itu saya total adalah 1 juta lah, 1.100.000 lah kalau begitu ya. Jadi beda 600.000, tapi kompresor itu kegunaannya banyak teman-teman. Kalau ini kan cuma hanya untuk mengecat atau menyemprotkan air ya, untuk spray ya. Sementara kalau kompresor itu kegunaannya banyak, bisa untuk paku tembak, bisa untuk mengisi ban mobil, ban motor, bisa untuk menjadi blower, terus bisa untuk mengecat sendiri. Jadi teman-teman bandingkan aja ya, teman-teman apakan sendirilah ya, buat perhitungan sendiri mana yang lebih menguntungkan. Tapi kalau menurut saya ya harganya 570.000 cukup lumayan mahal ya. Lalu mesinnya teman-teman ini cepat panas. Jadi kalau kita mengecat terus-terusan, nah, saya pernah nyoba ngecat dinding kamar tuh 15 menit ya, jalan terus. Wah, ini panas sekali teman-teman, ini panas banget. Itu tadi ya, kelebihan juga kekurangan spray gun Laconi 180 PS ini. Jadi teman-teman buat perhitungan sendiri, ya teman-teman timbang-timbang sendirilah ya. Mana yang lebih menguntungkan, teman-teman beli kompresor harganya 1.200.000-an sudah dapat lengkap, atau beli ini 570.000 hanya dapat ini ya. Teman-teman buat perhitungan sendiri, saya tidak mau menyimpulkan karena pasti memiliki kesimpulan yang berbeda-beda nantinya ya. Baik, sekarang kita akan uji untuk melihat bagaimana keluar airnya ya, keluar cairannya. Ini saya menggunakan air, jadi nanti pada saat menggunakan cat yang otomatis itu lebih kental, itu beda ya hasilnya ya. Ini saya hanya menggunakan air. Teman-teman lihat aja sendiri. Nih ya, teman-teman lihat ya, ini saya menggunakan nozzle yang biasa. Ini hasilnya, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini bisa diubah juga. Ini tadi kan vertikal gitu ya, horizontal ya. Maaf, tadi kan ini untuk yang tembakan yang vertikal seperti ini. Arahnya seperti ini untuk tembakan vertikal. Kalau mau tembakan horizontal diarahkan seperti ini teman-teman. Diarahkan berdiri ya, seperti ini. Tinggal putar ininya doang. Oke teman-teman ya, sudah kita saksikan tadi bagaimana ulasan tentang Laconi 180 PS. Laconi Fantasi 180 PS.
Jadi kalau teman-teman berminat, silakan saya berikan link pembeliannya di bawah, di link deskripsi ya, silakan aja dilihat di situ. Harganya tadi sekitar 500 ribuan ke atas. Ada yang menjual 600 ribu, ada yang 570 yang seperti saya sebutkan, tergantung toko yang menjualnya ya. Jadi harganya bervariasi di situ. Untuk Lakoni ini kita dapatkan garansi 1 tahun, garansi resminya ya. Oke teman-teman ya, gitu aja. Kalau ada kritik dan saran silakan dituliskan di kolom komentar. Kalau suka dengan konten seperti ini silakan like, kalau tidak suka di dislike, tidak masalah. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.